warga yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kesehatan yang masih kita rasakan hingga hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Audila Octavia yang pada hari ini dipercaya untuk memandu jalannya acara penyuluhan kesehatan bagi warga Karang Cinta. Semoga acara ini memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Baik, sebelum kita mulai, saya harap Bapak dan Ibu dapat mematikan atau mengalihkan telepon ke mode senyap agar acara kita berjalan dengan lancar dan hikmat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kita semua tentu sudah tidak asing dengan penyakit demam berdarah denggi atau yang biasa kita sebut dengan DBD. Penyakit ini masih menjadi salah satu ancaman kesehatan utama di lingkungan kita, terutama di musim hujan seperti saat ini. Pada sesi ini, kita akan membahas DBD secara menyeluruh, mulai dari mengenal tanda dan gejalanya sejak dini, hingga langkah penanganan yang tepat termasuk kapan harus segera membawa penderita ke rumah sakit. Dengan penuh hormat, kami mempersilakan kedua pemateri kita yaitu Kaila Salsabila Putri dan Dona Diani Dewi. Untuk Dona dan Kaila dipersilakan. Sebelumnya terima kasih Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Jadi di sini saya Kaila Salsabila Putri dan juga rekan saya Dona Diani Dewi. Di sini kami akan memaparkan mengenai demam berdarah denggi atau seringkali kita sebut dengan DBD. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, apakah sudah tahu apa itu DBD? Sudah tahu ya? Apakah Bapak-bapak dan Ibu pernah mengalami DBD atau keluarganya pernah mengalami DBD? Pernah ya? Sekarang udah sembuh Ibu-ibu? Sudah. Nah, jadi demam berdarah atau DBD ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus denggi. Virus denggi ini disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan juga nyamuk Aedes albopictus. Nah, penyakit DBD ini seringkali terjadi di negara kita, negara Indonesia, apalagi apabila pada musim hujan. Nah, penyakit DBD ini dapat tertular oleh nyamuk Aedes aegypti ini yang berkembang biak pada air-air yang terkena. Nah, lalu selanjutnya cara penularan nyamuk penyakit DBD ini yaitu pertama-tama nyamuk Aedes aegypti betina ini akan menggigit penderita DBD. Nah, lalu virus yang ada dalam penderita DBD ini akan berpindah pada nyamuk Aedes aegypti betina tadi yang berkembang selama 8 sampai 10 hari pada tubuh nyamuk. Nah, saat virus ini sudah berkembang, nyamuk betina ini akan menggigit orang yang sehat. Seperti kita bisa contohnya. Nah, setelah kita digigit, penyakit DBD ini akan masuk ke dalam tubuh melalui aliran darah kita. Namun, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, gejalanya ini tidak langsung terlihat saat kita digigit nyamuk itu, melainkan ada jeda waktunya selama 4 sampai 10 hari hingga gejalanya ini muncul. Nah, gejala-gejala ini bisa kita ketahui seperti yang pertama. Seperti yang pertama itu terjadinya kenaikan suhu sampai 38 sampai 40 derajat Celcius. Ada terasa nyeri pada kepala, nyeri pada bola mata, tengkuk, pada otot dan sendi, lalu munculnya bintik-bintik merah pada kulit kita, lalu terjadinya mual dan muntah. Dan juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu harus sadari tanda-tanda bahaya dari penyakit DBD ini. Kita lanjut ke materi berikutnya ya Bapak-bapak dan Ibu, yaitu dimana jika kita sudah terkena DBD, apa sih yang harus kita lakukan di rumah untuk pertama kalinya? Nah, di sini kita harus istirahat total, di mana kita harus tidur di tempat tidur dan juga istirahat secara total dan tidak melakukan aktivitas apapun. Nah, yang kedua yaitu cukupi cairan seperti minum 2-3 liter per hari. Nah, Bapak-bapak dan Ibu, apakah minumnya udah cukup nih? Udah ya, alhamdulillah. Nah, juga kita bisa minum orali serta jus jambu merah dan kelapa muda untuk meningkatkan cairan di tubuh kita. Dan terakhir yaitu ada pantau tanda bahaya, di mana tanda bahaya ini meliputi suhu yang tinggi seperti yang dijelaskan tadi dan juga tanda perdarahan serta periksa ke puskesmas setelah terkena penyakit tersebut. Nah, setelah mengenali tanda bahaya dari penyakit tersebut, kita harus segera tindak lanjuti dengan cara pergi ke rumah sakit tentunya, di mana tanda gejalanya meliputi kita terjadinya mimisan, gusi berdarah dan juga urin atau fesesnya itu ada darahnya. Nah, selanjutnya yaitu perutnya yaitu kulit kita terasa lembab dan juga dingin. Baik, sekiranya segitu saja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan yang luar biasa, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kaila Salsabila Putri dan Dona Diani Dewi atas pemaparan yang sangat lengkap dan informatif mengenai DBD. Semoga kita semua kini lebih peka terhadap gejala DBD dan tidak ragu untuk segera mencari pertolongan medis ketika diperlukan. Tepuk tangan untuk kedua pemateri kita. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Setelah memahami mengenai DBD, kini saatnya kita pelajari cara mencegah DBD melalui gerakan 3M+. Untuk
Untuk itu kita persilakan kepada pemateri 3, Salsabila Puji Romadona. Kepada Puji, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Di sini saya sebagai pemateri yang akan menjelaskan terkait program 3M+. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu sekalian, apakah sudah pernah mendengar terkait program ini? Belum, ada yang sudah. Baik. Nah, mungkin untuk ibu-ibu dan bapak yang sudah pernah mendengar terkait program 3M ini adalah program yang dilewatkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mencegah terjadinya demam berdarah. Nah, di mana 3M ini merupakan sebuah singkatan di mana ada 3M, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang. Nah, apa saja yang dikuras, apa saja yang ditutup, apa saja yang didaur ulang. Nah, ini adalah semua bersangkutan dengan tempat penampungan air kita. Karena tadi sudah dijelaskan oleh perawat sebelumnya, kalau nyamuk Aedes aegypti itu biasanya berkembang biak di air. Nah, air itu tidak hanya di dalam rumah, bisa juga tertampung di dalam sampah yang ada di luar rumah kita. Untuk itu kita harus melakukan menguras. Berarti melakukan pengurasan baik tuba, air minum, ember, atau drum yang ada di rumah minimal 1 kali seminggu. Kemudian kita menutup. Semua air yang kita tampung di rumah itu hendaknya kita tutup agar tidak bisa nyamuk berkembang biak di sana. Dan yang ketiga ini tidak meliputi rumah saja, tapi juga lingkungan di luar rumah kita. Mungkin ada yang naruh batu kas di depan rumahnya. Kita harus cek apakah di sana ada tertampung air hujan atau tidak. Nah, untuk 3M ini Bapak Ibu dan Ibu paham? Nah, lanjut plusnya. Apa plusnya? Plusnya itu banyak Bapak Ibu. Bisa saja kita mulai dengan menggunakan lampu atau kawat di ventilasi rumah, kemudian berpakaian yang panjang di sore atau pagi hari, lalu menggunakan lotion anti nyamuk. Bisa juga menanam tanaman pengusir nyamuk seperti lidah buaya, tanaman serai. Nah, yang paling penting nih Bapak Ibu, kalau terjadi kasus DBD, Bapak dan Ibu harus segera berobat ke puskesmas, harus segera melapor kepada kader DBD di lingkungannya. Nah, untuk pengobatan itu bisa memasang Ovidrak ataupun Lavadrak, di mana ini adalah bubuk penghancur untuk telur nyamuk dan juga larva nyamuk. Nah, itu adalah materi seputar 3M+. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Salsabila Puji Romadona. Semoga kita semua bisa menerapkan 3M+ ini di rumah masing-masing. Ingat ya Bapak Ibu, 3M+ bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga melindungi seluruh warga di sekitar kita. Sesi berikutnya sangat menarik Bapak Ibu. Kita akan mengenal lebih dekat mengenai terapi pelengkap, sebuah pendekatan kesehatan yang dapat dipadukan dengan pengobatan medis untuk mendukung pemulihan dan menjaga kesehatan tubuh. Kami persilakan Kayla Kalis untuk menyampaikan materi tentang terapi pelengkap. Kepada Kayla dipersilakan. Baik, nah tadi sudah banyak materi yang sudah dipaparkan oleh materi kepada kita hari ini. Nah tentu saya izin melanjutkan materi yaitu mengenai terapi komplementer. Sebelumnya Bapak dan Ibu semua tahu itu terapi komplementer apa? Belum pernah dengar. Baik, nah di sini saya jelaskan. Jadi terapi komplementer adalah terapi pelengkap yang kita bisa lakukan di rumah. Ini bisa menggunakan alat-alat yang ada di rumah dan bahan alam yang ada di rumah. Nah, terapi komplementer yang bisa kita gunakan ini ada 3 untuk masalah kita yang di wilayah kita di DBD ini ya. Yang pertama kompres hangat, yang kedua manajemen cairan dalam tubuh kita, dan yang terakhir posisi tiap baring di rumah. Kita masuk yang pertama, kompresi air hangat atau Tepis Pong. Sebelumnya Bapak dan Ibu semua sudah pernah mendengar? Belum? Kompresnya sudah. Baik, nah saya izin menjelaskan lebih lengkapnya ya. Jadi, untuk kompres air hangat atau Tepis Pong ini terdapat mekanisme kerjanya, yaitu di mana tubuh kita, pembuluh darah tubuh kita akan terjadi pelebaran di kulit, sehingga ini tubuh kita akan terjadinya penguapan panas. Jadi penguapan panas di tubuh kita ini menguap keluar, lalu dapat merangsang pengentar panas di kulit tubuh kita, sehingga menurunkan suhu tubuh kita sekitar 0,5 sampai 1 derajat Celcius dalam 30 menit. Lalu kompres air hangat ini dapat memberikan rasa nyaman dan mengurangi kecemasan. Dan selanjutnya untuk cara pelaksanaan dari Tepis Pong ini, Bapak dan Ibu semua bisa siapkan baskom yang berisi air hangat di rumah ya, dengan suhunya itu 37 sampai 40 derajat Celcius. Lalu celupkan kain yang bersih ke dalam baskom tersebut dan panas hingga tidak menetes airnya. Nah, kalau sudah tidak menetes lagi airnya, letakkan di bagian tubuh kita yang terlipat lipatan seperti di ketiak, di dahi. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu semua? Apakah sudah paham? Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Tepis Pong yang akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya ya. Kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita persilakan Nabila Syahla untuk menyampaikan materi terkait pentingnya air putih. Kepada Nabila dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC di sini. Oke, di sini Bapak dan Ibu sekalian, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita untuk manajemen cairan di dalam tubuh kita ketika terkena demam berdarah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan, yaitu kita tuh harus minum air putih sebanyak 1,5 hingga 2 liter per hari. Nah, ini harus kita lakukan ketika kita mengalami demam berdarah. Nah, selanjutnya itu kita bisa meminum yaitu larutan oralin. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya apakah sudah tahu apa itu larutan oralin? Oke, sudah tahu ya. Berarti ini larutan oralin ini bisa kita dapatkan di apotek, di puskesmas ataupun dengan
di fasilitas kesehatan terdekat. Nah, ini bisa Bapak Ibu minum sebanyak 200 ml ketika setiap habis BAB. Nah, lalu ketika itu ada namanya itu kita bisa membuat jus jambu biji merah. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah pernah meminum jus jambu biji merah sebelumnya? Oke, sudah ya, berarti sudah bisa lah cara membuat jus jambu seperti biasa. Nah, ini jus jambu juga bisa kita dapatkan dengan gampang di pasar ataupun mana mungkin Bapak Ibu punya pohonnya di rumah sekalian ya. Nah, ini bisa untuk mengganti cairan yang ada di tubuh kita ketika kita terkena demam berdarah karena dia mengandung vitamin C. Dan juga jus jambu ini baik sekali untuk diminum 3 kali sehari, dan ini juga sudah teruji ya Bapak Ibu dari penelitian-penelitian telah dilakukan oleh para ahli. Nah, ketika demam berdarah ini selain hal ketiga tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu tidak boleh meminum minuman berkafein seperti kopi, teh, maupun minum soda. Nah, lalu juga minuman manis juga dikurangi, lalu juga susu sapi itu sebaiknya kita hindari terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, karena sudah selesai, saya akan kembalikan kepada MC ya Bapak Ibu. Yang terakhir, yaitu mengenai posisi tirak baring yang benar yang akan disampaikan oleh Khairul Nisa Dwi Febriani. Kepada Nisa, dipersilakan. Oke, terima kasih Audi selaku MC kita pada siang hari ini. Izin masuk tanpa salam Bapak dan Ibu. Selamat siang semuanya. Apakah masih semangat? Ini materi terakhir. Masih. Oke, kalau masih semangat, saya akan menjelaskan mengenai posisi tubuh yang benar serta apa itu tirak baring. Nah, jadi ketika kita seorang mengalami DBD, ada beberapa posisi yang dianjurkan, yaitu ada posisi semipolar. Di mana posisi semipolar itu ketika kita menempatkan bantal di bagian kepala serta bagian badan, sehingga nanti tubuh kita itu duduknya seperti derajat 30 sampai 45. Bisa dilihat ya Ibu Bapak di depan. Nah, di sini tujuannya itu supaya kita lebih pernapasannya lebih lega, terus kita bisa lebih nyaman posisi tidurnya. Nah, di sini juga dapat menurunkan resiko aspirasi nih saat mual dan muntah. Sebelumnya apakah Bapak Ibu pernah melakukan posisi yang seperti ini? Nah, pernah mungkin tidak tahu namanya saja ya, tapi memang posisi ini sering dilakukan di rumah. Nah, di sini bisa kita letakkan bantal dan di kaki juga letakkan bantal supaya kita tidak gampang merosot ke bawah. Nah, di sini biasanya posisi ini dilakukan kepada orang yang ada demam, sesak ataupun ada mual gitu. Nah, ketika DBD ini dipertahankan posisi seperti ini sampai fase kritis DBD itu selesai. Selanjutnya tirak baring atau bed rest. Sebelumnya Bapak Ibu sudah tahu belum apa itu tirak baring? Oke, belum tahu ya. Jadi tirak baring atau bed rest itu adalah suatu kondisi ketika seseorang yang terkena DBD itu mengistirahatkan tubuhnya secara total di tempat tidur. Di mana lalu setelah fase kritis ini lewat, kita bisa lakukan aktivitas tapi tetap dibatasi karena kan sebelumnya kita di bed rest ya, masa tiba-tiba langsung aktivitas yang berat gitu. Jadi ya dibatasi mulai dari aktivitas pelan sampai ke yang berat seperti itu. Nah, itu saja. Apakah sudah paham Ibu dan Bapak? Oke, sudah paham, nanti bisa diterapkan di rumah ya. Oke, kalau begitu saya kembalikan ke Audi untuk MC. Terima kasih. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Khairul Nisa Dwi Febriani atas pemaparan yang sangat informatif. Pengetahuan tentang posisi tirak baring yang tepat ini penting kita sampaikan juga kepada anggota keluarga kita di rumah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kita telah mendengarkan 5 materi yang sangat bermanfaat hari ini seputar DBD dan kesehatan kita. Ini saatnya kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya-jawab. Kesempatan ini adalah waktu terbaik bagi Bapak Ibu untuk menggali informasi lebih dalam, menanyakan hal-hal yang belum jelas atau berbagi pengalaman yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan. Kami sediakan waktu 10 menit untuk sesi tanya jawab ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan angkat tangan dan kami akan memberikan kesempatan secara bergantian. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kepada Ibu, dipersilakan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Intan Raini. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana jika kita dekat-dekat dengan orang yang terkena DBD, apakah langsung menular? Sekian, terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Intan yang sudah mengajukan pertanyaannya. Nah, tadi Ibu Intan bertanya, apakah jika kita berdekatan dengan orang yang mengalami DBD, apakah penyakit itu langsung tertular kepada kita? Benar begitu, Ibu? Oke. Nah, jadi Ibu, penyakit DBD ini tidak ditularkan melalui kontak langsung kita dengan orang yang terkena DBD, melainkan dengan penularannya dari nyamuk. Seperti yang dijelaskan tadi, nyamuk ini akan terutama gini, mencari orang yang masih sehat, yang nantinya akan digigit oleh nyamuk betina ini, sehingga virus denggi tadi akan masuk ke dalam tubuh orang yang sehat melalui pembuluh darahnya, aliran darahnya. Nah, disitulah orang yang sehat ini akan tertular pula DBD. Jadi, DBD ini tidak ditularkan melalui kontak langsung, melainkan dengan ditularkannya oleh nyamuk Aedes aegypti tadi. Nah, mungkin segitu jawaban saya. Apakah Ibu Intan ada yang ingin diperjelas lagi? Oke, saya sudah paham. Sudah paham Ibu ya? Baik, untuk itu saya kembalikan kepada MC. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu. Bagi Bapak dan Ibu yang bisa menjawab, bisa mengangkat tangan. Apa itu DBD? Langsung saja kepada Bapak untuk menjelaskan apa itu definisi dari DBD. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Fahrul Kamil. Jadi DBD ini penyakit yang dibawa oleh nyamuk sebagai vektornya, yang juga terdapat ada virus dengue di dalamnya.
Dan virus itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, virus ini berkembang di nyamuk selama 8-10 hari dan nantinya akan terkenal atau menularlah ke orang-orang yang sakit. Baik, jawaban yang luar biasa. Saya beri tepuk tangan kepada Bapak Panggul. Baik, dari Bapak dan Ibu, apakah bisa yang menyampaikan kesannya pada hari ini tentang materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Apakah Bapak Ibu ada yang ingin menjawab dan menjelaskan kesannya? Baik, kepada Ibu dipersilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Pena Maria. Nah, untuk kesannya pada hari ini, saya merasa sudah memahami lebih lanjut terkait dengan DBD ini. Mana ternyata untuk DBD ini cukup berbahaya sehingga perlu untuk tindakan lebih lanjut yang tadi juga saya tidak mengetahui juga bagaimana cara pencegahannya yang bisa dilakukan di rumah. Kita beri tepuk tangan kepada Ibu Penny. Baik, berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka dapat kita simpulkan pertemuan kita pada hari ini. DBD adalah penyakit serius yang memerlukan kewaspadaan ini. Kenali 3 fase: demam, kritis, dan pemulihan. Tanda bahaya harus dikenali keluarga seperti pendarahan, muntah hebat, dan tanda syok. Baik, terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang telah aktif berpartisipasi dan kepada para pemateri yang telah menjawab setiap pertanyaan dengan jelas. Semoga seluruh ilmu dan informasi yang telah kita dapatkan hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, serta kita dapat sampaikan kepada keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Maka itu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, jangan pulang terlebih dahulu. Dari tim panitia akan membagikan leaflet.